Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Firman Allah katakan bahwa Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar dan Allah Bapa sebagai pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya atau dipangkasnya. Artinya tidak ada ranting yang tidak berbuah pada pokok anggur Yesus Kristus. Kalau kita belajar di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26b, dikatakan iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, mati di sini tentunya sesungguhnya ia tidak beriman atau tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau ia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti disertai dengan perbuatan-perbuatan dari imannya itu, atau disertai buah-buah dari imannya itu. Ya, jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi koreksi atau peringatan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah beriman atau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti ada perbuatan-perbuatan atau buah-buah yang dihasilkan dari iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau dalam hal ini kalau kita menjadi bagian dari pokok anggur itu, kita sebagai ranting bagian dari pokok anggur itu, pasti kita berbuah. Karena kalau tidak berbuah, akan dipotongnya atau akan dipangkasnya oleh Allah Bapa di sorga. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya kalau kita sudah berbuah, Allah akan terus-menerus membersihkan kita supaya kita lebih banyak lagi berbuah, dibersihkan dari segala kedagingan, kemanusiawian dan keduniawian kita oleh kebenaran firman Tuhan dan oleh Roh Kudus-Nya. Kalau kita belajar di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17, dikatakan bahwa firman Allah akan terus mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita di dalam kebenaran, supaya semua tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya. Artinya untuk kita berbuah, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya firman Tuhan akan terus membersihkan kita dari segala kedagingan, kemanusiawian dan keduniawian kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Kalau kita tidak berbuah, artinya atau tanda bahwa sesungguhnya kita sudah terpotong dari pokok anggur, atau sudah terpisah dari pokok anggur, atau tidak lagi tinggal pada pokok anggur, karena kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita terus tinggal pada pokok anggur, kalau kita terus melekat kepada pokok anggur, firman Tuhan katakan kita berbuah banyak. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kita sudah tidak lagi tinggal pada pokok anggur, sudah terpotong dari pokok anggur itu, kita adalah ranting yang kering yang akan dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita terus tinggal pada pokok anggur, kalau kita terus melekat kepada pokok anggur itu dan firman Allah ada di dalam kehidupan kita, ya, maka permintaan kita, kehendak kita adalah untuk terus dibersihkan dan untuk berbuah dengan lebat atau berbuah dengan banyak. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sebagai ranting-rantingnya Tuhan atau sebagai ranting-rantingnya Allah, hidup kita ini yang menjadi kerinduan kita atau permohonan kita kepada Allah adalah supaya kita terus dibersihkan, ya, dari segala kedagingan, kemanusiawian dan keduniawian kita, supaya kita dapat berbuah dengan lebat, berbuah dengan banyak, guna, hormat dan kemuliaan Allah, ya. Dan sebagai ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Inilah buah-buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai ranting-rantingnya Tuhan, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Haleluya. Amin.